Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini amazing Bu ya. Iya. Jadi Langga sama saya perkenalkan dulu dengan Bu Eli. Emang Bu? Alhamdulillah Luar sehat. biasa ya. Jadi memang seminggu lebih 2 minggu Bu Jongjon Sibuk. Bu Jongjon sibuk. Cuman ketemu kemarin kan ada produk ya dari Ibu, ada produk, jadi memang bisalah ketemu gitu, cuman sebentar gitu, nggak manjang. Cuman Bu kapan? Senin jadi kan jadi. Alhamdulillah hari ini jadi kita sekarang ada di mana Bu? Di Kafe Mandiri ya. Mandiri di Kebon Kol ya teman-teman. Di sini kita akan ngobrol lebih jauh tentang Bu Eli. Sambil lihat kamera Bu. Aduh, gerak ini. Luar biasa. Jadi kan memang teman-teman ya. Langkah kenal dengan Bu Eli itu kurang lebih tahun kemarin, antara tahun 2020? 2020 pas lagi HNM. Iya. Kelas kopi. Dulu ketemu HNM dulu atau ketemu sama Teh Reni dulu Bu? Ketemu dengan Teh Reni dulu. Oke. Dari Majaya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman kita ada rekan namanya Teh Reni dari owner Majaya Herbal di Jalan Palasari Pakuwon. Kita ada acara di salah satu kafe ya, satu kafe ngumpul, kemudian ada juga ketemu Langga sama Langga mending manggil Ibu atau Teh? Teh aja deh. Biar lebih mudah ya. Ini sama Teh Eli kenalan, tuker nomor HP. Waktu itu saya dikasih kartu nama. Iya. Gak bisa mau buat kartu nama, siap Bu. Dikasih kartu namanya. Kemudian juga selang dari sana. Pernah ketemu lagi nggak Bu? Ketemu lagi di Patopik. Ya waktu slimming itu. Oh iya, kita slimming biar apa sih stres gitu kan, biar menghilangkan stres gitu. Luar biasa. Jadi kita ketemu lagi di gedung KPKS di Sumedang. KPRI itu Pusada. Sama teman-teman Hipno, AOPIK, ada juga Roni juga, Teh Reni, Ayuni, Teh Sunia, kemudian juga Bu Leli. Kita ada acara waktu itu Hipno Slimming di KPKS. Ketemu lagi dengan Teh Eli, luar biasa. Berarti sekarang ketemu lagi berarti ya? Iya. Berapa bulan itu ya? Ya. Terus udah itu itu lagi ini HNM, ketemu lagi di HNM. Ketemu lagi? Iya, Rangganya di belakang soalnya, aku di paling depan. Oh iya. Lupa lagi ya. Mohon maafkan Langga tuh jadi terlalu banyak pertemuan. Luar biasa. Jadi teman-teman yang tanpa disengaja ya. Ya, jadi hari ini luar biasa sekali. Kemarin Teh kan Langga mau janjian deh ya. Teh mau kapan bisa ketemu? Oh ya hari ini. Kemudian Teh Eli yang Langga nggak tahu ya, kirim WA. Banyak banget ya Allah, gue sih langsung bingung. Liar. Wah ini ya, bingung gitu nanggepin Nana gitu. Cuman yang jelas ada banyak cerita loh Teh yang teman-teman semua harus tahu gitu bagaimana hebatnya Teteh dengan kondisi yang sekarang, dalam artian ini real fakta gitu. Jadi teman-teman, karena gitu loh Teh, banyak di luar sana yang orang asa mending ngeureun wae hirup Teh gitu kan Teh. Jadi ada yang apalagi udah kayak musibah bertubi-tubi gitu ya. Jadi teman-teman Teh Eli ini inspiratif sekali. Jadi boleh Teh berbagi cerita? Oh iya gini ya. Saya sambil lihat kamera Teh. Saya lahir di Sumedang kebetulan. Terus tempat tinggal saya kebetulan ada di tengah kota Sumedang ya. Mungkin sebagian udah pada mengenal saya, dan mungkin sebagian juga ada teman-teman yang udah kenal saya di Facebook ya, walaupun kita belum bertemu muka gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya sosmed itu membantu sekali dengan adanya pengalaman-pengalaman orang-orang gitu kan, curhatan orang-orang yang ada di Facebook itu macam-macam gitu ya, enggak ada yang sedih, ada yang pokoknya di situ Teh betul. Facebook itu buat saya itu benar-benar perantara gitu, perantara berbagai macam hal, baik itu dari segi agama, terus penyampaian pengalaman hidup, ada juga yang pengalaman kayak yang kena hipnotis Teh ya, gini ya, yang kena tipu atau apalah, pokoknya macam-macam. Disitulah kita banyak belajar dari Facebook gitu. Ada juga yang ketipu, sambil lihat kamera begini ya, ada yang ketipu juga gitu. Tapi dari situ tuh saya benar-benar belajar gitu. Jadi banyak dari pengalaman yang saya rasakan itu ya. Saya kebetulan lahir di
keluarga 3 bersaudara. Nah, terus kakak saya perempuan kerja di rumah sakit Sumedang dan kebetulan juga kemarin waktu bulan Juni beliau meninggal gitu ya. Nah, sedangkan yang sebenarnya yang sakit itu adalah saya gitu. Yang sakit itu saya. Justru di sini. Jadi gini, kalau masalah hidup dan mati itu semuanya ada di tangan Allah ya. Terus begini saya cerita karena saya merasakan sendiri gitu. Betapa paniknya orang-orang waktu saya kena suatu penyakit yang sangat menakutkan bagi orang lain, dan saya juga sangat takut gitu diponis sebagai penderita kanker payudara ya. Di situ saya dengan adanya pengalaman saya yang saya tuh berpendidikan dari, kebetulan saya kuliah dari diploma IPB ya, sosek pertanian, yang itu keluar tahun 1998. Di situ saya begitu keluar sekolah, saya bekerja di suatu koperasi ya, bentukan dengan teman-teman kuliah. Jadi ceritanya mah kita nggak boleh pulang gitu. Kalau udah kuliah kita nggak boleh pulang. Jangan sampai pulang dengan tangan hampa gitu. Buktikan dulu kalau kita itu bisa bekerja walaupun dengan uang yang sedikit, kita bisa bertahan hidup. Kita malu kan udah kuliah jauh-jauh, udah menghabiskan biaya orang lain, harus balik itu kayaknya sayang banget gitu. Nah saya udah gitu, saya kan ngelamar-lamar gitu ya ke Jakarta sampai keliling. Saya tuh orang Sumedang gitu ya, boleh dibilang kuno gitu, apa sih, nggak tahu yang namanya kereta api gitu ya. Kereta api gitu, naik bis banyak banget gitu kan. Waduh, banyak gedung bertingkat, bener itu saya ngerasain sendiri. Saya kan dari kampung gitu ya, kok gini ya kota, takut gitu ya, kok bener-bener ngeri gitu lihat bis apa sih pada cepet gitu, nggak bisa nyebrang, gimana ini nyebrang gitu ya. Ternyata ada ada apa sih, penyeberangan. Nah waktu itu saya mau ke Manggala Sri Wana Bakti ya, Manggala Wana Bakti kalau nggak salah, dekat gedung DPR MPR. Tapi di situ saya nggak sampai turun gitu, cuma saya jalan-jalan aja, pengen tahu kota Jakarta itu seperti apa. Nah saya ke UKI, Universitas Katolik, di situ cuma lihat doang gitu, pengen tahu UKI itu di sini pemberhentian bis gitu ya. Nah udah gitu, aduh kayaknya nggak mungkin ya saya kerja di Jakarta gitu, kondisi seperti gitu. Tapi gimana ya, pokoknya saya harus jadi orang gitu, jangan sampai saya balik gitu. Nah tapi pas gitu ya udah, begitu ada teman-teman, kita gabung aja yuk, kita bikin koperasi. Ya udah saya bersama teman-teman ikut gabungan waktu itu koperasi Citra Reformasi. Nah koperasi Citra Reformasi, nah dari situ kan terjadilah ada tragedi Semanggi kayak gitu. Orang tua saya panik. Udah. Karena waktu itu Teteh ada di Jakarta? Enggak, di Bogor. Padahal di Bogor gitu. Tapi kata orang tua saya, udah kamu jangan di situ, nanti kamu mati. Ya udah kan. Pada waktu itu. Pada waktu itu, kok mati Pak? Udah kamu balik. Mama nggak mau kamu ada perang kayak gitu. Udah pulang, balik aja balik. Kamu nggak usah kerja, kerjanya di Sumedang aja. Saya tuh sampai nangis gitu ya. Mau ngapain gitu kan? Terus saya sama teman-teman itu bikin koperasi itu beli satu tangki minyak goreng. Waktu itu satu tangki minyak goreng nih. Satu tangki minyak goreng. Teman saya punya duit gitu ya. Aduh, ini gimana? Kata teman saya, ya sekarang teman saya itu sudah jadi pejabat di Pandeglang. Waktu itu alhamdulillah gitu ya. Saya tuh bener-bener pelajaran yang sangat berharga waktu itu. Saya dengan pelajaran yang saya dapatkan dari teman saya itu, saya nggak benci, justru saya sangat berterima kasih dengan pelajaran yang telah dikasih oleh teman saya itu gitu. Dari rumah tuh saya keren gitu ya, pakai baju kayak gitu. Tapi di sana tuh semua berubah gitu. Teman-teman bekerja sama bareng-bareng. Sekalipun kita ngiketin minyak goreng satu tangki, coba. Kebayang nggak pas pertama kali bekerja dikasih kerjaan ngiket minyak goreng satu tangki? Aduh ya Allah. Bener, tapi waktu itu
sampai tuh sampai nangis gitu saya teh, kok dosa apa ya saya yang pernah saya lakukan sampai 1 tangki kayak gini. Aduh, pas gitu ya udah alhamdulillah dari situ ada pelajaran lagi yang saya sangat berharga. Kita gabungan nih. Waktu itu kita beli waktu itu berapa ya, pokoknya harganya tuh di atas 6.000 kalau nggak salah 1 kilo. Pas Citra Reformasi itu kan apa sih perpindahan reformasi itu ya. Nah, kita beli misalkan kalau nggak salah waktu itu 6.000, tapi pas turun harga bukannya naik, jadi makin turun, kita kan jadi rugi. Ya akhirnya udah gitu sama teman saya, kita nggak boleh nyerah, kita harus terus berlanjut. Ini gimanain sih minyak? Ya kita suplain ke warung-warung, ke itu gitu ya. Sama teman saya itu, Li, kamu nggak boleh nyerah. Iya, saya nggak akan nyerah. Udah gitu kan berhubung, tapi di situ ya teman saya udah kan sebagian udah ada yang jadi dosen gitu kan, sambil kerja sama gitu ya. Jadi kalau di IPB itu kalau misalkan anak yang bagus prestasinya itu langsung ditarik gitu jadi asdos, asisten dosen gitu kan ya. Kalau saya kan diploma 3. Jadi diploma 3 itu apa sih, jadi harus bener-bener praktek gitu. Nah, kebetulan waktu itu kalau saya pelajaran yang saya dapatkan di kebetulan program studi yang saya masukin itu adalah program studi manajer koperasi. Nah, di situ sekarang jurusannya udah nggak ada. Soalnya program studinya udah nggak ada, kalau nggak salah diganti dengan agribisnis apa gitu. Pokoknya ganti nama program studi aja, udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jurusan yang saya ambil itu benar-benar saya sangat melekat dalam diri saya itu. Di situ ada pelajaran yang sangat menarik buat saya, yaitu seni menjual barang. Seni menjual barang. Nah, justru yang saya sampai saat ini saya tuh yang panggil bingung tuh kayak pembukuan akuntansi kayak gitu tuh langlir gitu ya. Pokoknya yang penting untung malah pokoknya mah gitu ya. Dalam catatan gitu ya. Pokoknya mah ini penting mah hitung-hitung beli segini. Tapi kita ada untung nih, udah ambil. Tapi saya nggak berani ngambil untung banyak-banyak. Soalnya kalau ngambil untung banyak-banyak nanti pelanggan akan kapok. Nah, tapi kalau misalkan kita ngambil untung dikit, pelanggan itu kan balik lagi. Walaupun itu kita itu jangan sampai kita mengecewakan pelanggan aja. Nah, saya tuh punya karyawan ya, boleh dibilang kayaknya jadi batu loncatan deh tempat usaha saya ya. Gini, soalnya kalau misalkan ada langga gitu udah masuk sini, tapi saya bukan, kalau saya tuh sistem merekrut karyawan nggak melamar ke saya, nggak, tapi saya lamar dia gitu. Misalkan ada anak itu saya tuh boleh dibilang beda dari yang lain gitu. Orang lain itu nyari sampai bikin surat lamaran kayak gitu, saya mah enggak. Misalkan ada anaknya tuh kelihatan suka bolak-balik bawa jualan gitu. Dede, kamu mau nggak jualan, bantuin kakak misalkan bantuin nempelin undangan misalkan. Mau Bu, misalkan. Nanti besok datang ya. Terus bener Bu, serius pasah. Udah gitu kan dia ngeliat bagus, ini bagus nih anak, udah. Pas gitu terus ada lagi, justru kalau di sini saya tuh bukannya memanfaatkan ya. Kebetulan yang datang ke rumah saya itu selalu janda gitu. Jadi janda itu bukannya berarti mereka datang ke saya minta tolong, minta pekerjaan. Bu, saya pengen kerja di Ibu. Kerja apaan? Apa aja deh Bu, yang penting saya halal. Saya buat anak-anak, paling saya nggak punya kerjaan apa-apa, paling kerjaan rumah. Ya udah cobain. Tapi maaf ya, saya nggak bisa bayar mahal. Kata gitu. Terus kalau misalkan kamu mau, kamu kerja dulu di saya. Kalau misalkan hasilnya bagus, Ibu dapat uang, nanti kamu kayak kasih. Tapi misalkan Ibu nggak dapat uang, kamu paling dapat uang makan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka itu nggak buang Ibu gitu. Justru mereka dari kerasnya saya tuh boleh dibilang yang punya usaha gitu, tapi paling galak gitu ke karyawan. Soalnya mereka tuh saya itu galak bukan apa-apa, biar mereka tahu kalau itu salah gitu. Ada juga yang nggak mau nerima,
Tapi mereka mau aja gitu, misalkan teh ini jangan gini ya. Terus sana saya juga pernah kejadian nih, ada yang sablon ya, bikin sablonan. Terus sampai berantem nggak? Ini kalau misalkan ini kamu harus bikin sablonan ini warnanya hitam, hijau, hijau tua. Dia bikin hijau muda. Kenapa kamu bikinnya hijau muda? Saya nggak suka hijau tua, kan gila. Ada. Justru itu saya bingung kan, itu merusak saya kan. Nah di situ saya kan asalnya nggak punya ya. Terus ada temen kata suami saya teh, Bu, sekarang suami saya itu paling anti yang namanya pinjem gitu. Tapi dengan terpaksa saya pinjem ke bank ya buat beli sepeda motor. Alhamdulillah bisa saya bayar dengan hasil setting suami saya gitu. Suami saya kan desain grafis ya. Jadi bikin desain desain buat undangan apa. Alhamdulillah dalam pengerjaan itu selalu cepat gitu. Boleh dibilang cepat banget gitu. Kalau misalkan orang lain pengerjaannya sampai setengah jam, suami saya cuma 5 menit gitu. Saking udah hafalnya dianya. Terus kan orang-orang tuh pada bingung gitu. Bu, saya pesen kartu undangan ya, kartu nama boleh. Misalkan pagi dia datang ya jam 7. Kapan lu beresnya? Berapa hari? Nanti sore atau siang? Kan sampai belengok kan? Loh kok udah beres lagi? Ya ngapain kalau misalnya udah beres? Mesti dilama-lama. Nah, gitu kan. Nah, terus gini, saya boleh dibilang ya punya CP itu bukan CP yang kaya gitu. Saya tuh benar-benar modal saya itu modal keberanian. Kalau saya nggak mau yang namanya pinjem, kalau saya nggak mampu gitu. Jujur, saya tuh banyak yang datang ke saya kayak bank-bank yang yang udah tinggi, yang keren gitu. Bu, ibu ini nanti saya kasih 100 juta misalkan 50 juta gitu. Ibu mau nggak? Maaf, saya nggak mau. Kan orang lain mah bingung, kenapa nggak mau, kenapa dan diambil. Tapi saya nggak ngambil itu bukan apa-apa. Kalau saya ambil, saya nggak mampu, berarti rumah saya yang jadi korban. Tapi kalau misalkan semampunya saya, ya udah. Kalau misalkan berapa cicilannya, dikit lah gitu ya. Waktu itu saya ngambil motor 1 bulan tuh 600.000. Alhamdulillah waktu itu kebetulan suami saya dapat dari setting itu biasanya dapat 50 sampai 100.000 per hari. Kalau misalkan lagi bagus sampai 200.000 per hari. Nah, kesininya kan saingan berdatangan ya, sambil ambil gitu ya. Terus nah kalau saya itu nggak ini ya, modal saya itu dari uang DP gitu. Kalau itu dari uang DP gitu, misalkan harga pembeliannya itu 1 juta, dia ngasih uang 500.000. Tapi kan nggak mungkin kan itu keuntungan saya yang 200.000, tapi saya ada uang dari saya, mungkin saya ambil keuntungan cuma 100.000 gitu. Nah dari situ saya kumpulin. Nah kesininya ada nah saya beli mesin kayak gitu ya. Saya pernah punya mesin offset gitu ya buat bikin buku gitu. Nah dari situ saya mulai pinjam dari bank. Nah, bank itu saya ngambil nggak bank yang kayak yang tinggi gitu. Saya ikutan bank BRI ya, waktu itu saya pinjam 10 juta. Orang lain kan kasih 2 juta. Kalau saya langsung dikasih 10 juta waktu itu dari BRI situ ya. Asalnya saya kan emang saya tinggal di Regol, tapi berhubung di Regol itu waktu itu ada pemberhentian kredit. Jadi waktu itu saya dapat informasi dari situ, Bu ada kosong, Ibu bisa pinjam ke situ. Alhamdulillah saya sempat lunas gitu ya, semua alhamdulillah cepat lunas gitu. Harusnya saya bayar misalkan 15 bulan ya. Alhamdulillah saya bisa cepat misalkan sampai 12 bulan. Saya tambah lagi, pinjam lagi. Sampai saya pinjam kalau nggak salah udah 4 kali peminjaman. BRI itu benar-benar membantu saya gitu dalam proses usaha pencairan. Saya nggak ribet gitu. Malah saya, Bu pinjam lagi ya, gedein dong. Enggak, udah cukup aja segitu. Pokoknya saya kalau misalkan nanti saya butuh biarin cepet, misalnya ditajongkeun lah kalau misalkan bahasa Sundanya mah gitu ya. Nah, tapi dengan adanya COVID sekarang, saya benar-benar terasa gitu, sangat
sangat bingung dan malu gitu Pak. Bukannya saya tuh bukannya senang gitu dikasih keringanan sama bank itu, nggak usah bayar bunganya aja. Justru di situ saya malu gitu. Kenapa saya kok nggak bisa gitu, saya nggak bisa sampai cicilan segitu kecilnya nggak bisa. Tapi saya juga, aduh ya Allah, gimana ya ini kalau pinjem lagi, tapi saya nggak mampu. Udahlah, insya Allah saya kalau bisa mah jangan sampai pinjem lagi gitu kan. Itu jadi beban berat gitu gak, kalau misalkan kita nggak bisa bayar gitu. Sampai sekarang udah Bu, nggak apa-apa, pihak BRI juga baik gitu. Sekarang kan nggak boleh nggak dikasih keringanan sampai bulan Desember kalau nggak salah ya, sampai dengan kondisi normal gitu ya. Nah yang saya sayangkan itu sekarang dengan adanya yang kayak bank-bank yang Bank Emok kalau nggak salah ya, sekarang yang merajalela di masyarakat, yang sangat mencekik ya. Bukannya mencekik itu karena mereka jadi harusnya dipakai usaha gitu. Yang salahnya itu ini dipakai buat kebutuhan hidup sehari-hari. Otomatis kan kalau ini misalkan ini belum kebayar, ada lagi. Soalnya saya yang merasakan sendiri gitu. Karyawan saya yang pinjam uang setiap hari gitu, yang saya yang harus bayar, kan liur gitu ya. Kenapa? Misalkan ya Bu gini, ya udah saya kasih saran, jangan sampai pinjam lagi kalau kita nggak mampu, bener nggak? Kalau misal saya bukannya nggak menyalahkan sama sekali dengan pihak yang ngasih pinjaman, cuma yang salahnya itu yang minjemnya gitu ya. Kalau misalkan kalau kita nggak mampu, ya jangan, kasihan suami kita kalau misalkan nggak ini mah. Tapi kalau misalkan ya kita kan sekarang bukannya saya menyalahkan gitu ya, tapi dalam keadaan seperti sekarang saya terasa sekali gitu. Saya juga ngalamin sendiri gitu, pinjam ke koperasi saya nggak bisa. Kan kalau misalkan koperasi kan bukan apa-apa ya, harus ada bunganya kan. Bunganya nggak bisa ditawar-tawar lagi kan, itu udah komitmen kita gitu. Nah saya sarankan kalau misalkan kita nggak mampu ya jangan. Itu pihak dari bank itu sendiri kasihan kan, menagih juga nggak bisa. Pihak saya juga nggak bisa. Jujur saya juga banyak gitu, ada gitu ya yang misalkan saya seperti shock covid kayak gini tuh bener-bener pihak bank kasihan, kita yang ditagih juga beban. Nah saya sarankan ya kalau misalkan kita berusaha gitu ya, pengen nambah kalau nambah uang usaha itu sebaiknya dari uang itu sendiri. Saya alhamdulillah ya bulan kemarin 1 tahun, sekarang mau menjelang 1 tahun, saya mulai hentikan pinjaman itu dari bulan November ya. Alhamdulillah sekarang niat saya itu kalau bisa berhenti gitu. Bukannya melunasi tapi berhenti, jangan sampai pinjam lagi, kasihan ke suami. Kalau misalkan kita usahanya tetap masih seperti ini. Kecuali kalau kita misalkan saya sekarang punya usaha nih ya. Ini prospeknya bagus gitu ya. Saya berani gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu ya jangan. Tapi kalau misalkan apapun itu alasannya, tetap aja kita janganlah kalau misalnya nggak kelihatan usaha itu kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan udah prospeknya ada, sumbernya udah kelihatan, baru kita berani kalau buat pinjem. Nah terus gini Mbak ya, nah dari pengalaman saya gitu ya, untuk modal usaha itu nggak perlu dari besar gitu. Modal saya itu pertama saya tuh bikin tas ya, tas goodie bag kayak gitu ya. Nah kayak gini, goodie bag kayak gini, saya pertamanya ini modal saya itu 500.000, 100.000 dulu pertama. Saya pertamanya saya ini bikin ini karena gara-gara saya ketipu orang. Gini, saya kan tadinya saya nggak produksi sendiri, saya nyuruh orang. Nah waktu itu mungkin jalan Allah gitu ya, saya bikin tas ini asalnya melalui orang lain. Saya ngambil untung Rp500 per satu tas. Waktu itu yang saya pesan itu misalkan ke si A, saya pesan 200 unit.
ini beresnya kapan? 1 minggu, 2 minggu katanya. Ya udah, nanti saya tunggu. Pas gitu, ya saya tuh ditunggu-tunggu kemana yang bikin tas. Kok nggak muncul-muncul? Saya ada yang nanya, Mbak, kapan ini beresnya? Kok udah lama banget nggak beres-beres. Ternyata uang yang saya kasih DP ke dia itu dia pakai buat proyeknya sendiri. Saya tuh sampai collab gitu. Kok ini 3 hari tas ini harus beres, gimana caranya? Ya saya akhirnya menghubungi tukang jahit yang ada di Cipete waktu itu. Pak, tolong, saya minta tolong ke Bapak buatin saya tas kayak gini. Berapa upahnya teh? 1.000 rupiah. Kok murah amat? Kan? Pak, enggak, saya juga jual cuma murah. Saya jual 4.000. Kalau Bapak mau nolong saya, silahkan. Tapi kalau misalkan Bapak nggak mau, ya jangan. Alhamdulillah, waktu itu saya dapat di situ dia mau gitu. Dan akhirnya saya beres juga sama si Bapak itu. Saya sebarin ada 3 orang. Waktu itu ke Pamarisen, ke Teh Usu ya kalau nggak salah mah. Ke siapa lagi? Pokoknya satu orang itu pesanan 200 saya bagi-bagi gitu. Dari situ saya yang saya kagetin itu si orang itu kok nggak bertanggung jawab gitu. Ini gimana proyek? Ya sampai saat ini dia nggak berani ke saya ya. Tapi justru saya berterima kasih gitu atas bukan pengkhianatan ya. Apa yang telah dilakukannya gitu. Tapi saya sangat beruntung. Kalau nggak seperti itu saya nggak ketipu kayak gitu. Bukannya ketipu sih ya. Mungkin dia juga bingung gitu. Dapat orderan 1.000 unit, sedangkan dia juga nggak punya duit mungkin. Yang saya cuma pesan 200. Biasanya tuh dalam satu minggu tuh beres. Itu kalau nggak salah pesanan saya yang ketiga. Nah, di situ saya langsung putar otak ya, langsung cari penjahit. Alhamdulillah saya nemu. Nah, dari situ saya mungkin itu kunci pembuka rezeki saya gitu ya. Di situ saya dapat lagi order sampai 500 unit. Akhirnya saya nyari lagi tempat tukang jahit lagi. Saya waktu itu nyari ke Trancakalong. Di situ ada konveksi ya. Bu, mau nggak? Oh, alhamdulillah teh mau. Berapa? 500. Berapa teh? 500.000. Alhamdulillah kata yang tukang jahit itu ya. Nah, udah gitu. Nah, 1 bulan kemudian saya dapat order dari BMT Al Amanah. Nyuruh lagi berapa? Teh, tolong buatin 700 unit buat RAT. Nah, senang lagi saya ya. Udah, saya mikir lagi nih. Aduh, nyari lagi tempat jahit kemana ya? Ya udah, akhirnya saya nyari lagi, dapat lagi di Jatihurip. Terus pokoknya saya nyari kayaknya ternyata banyak gitu ya. Alhamdulillah saya sebarin, saya itu potong sendiri, terus nanti saya kasih ke tukang jahit. Nah, yang sangat mengagumkan lagi tuh dapat proyek dari SMK Situraja sampai sekarang. Alhamdulillah udah 5 tahun ya. Dari 2011 berapa tahun coba? 9 tahunan ya. Alhamdulillah berjalan buat teng-tengan anak SMK kalau mau PKL. Terus di situ nanti kita dari situ saya juga dapat pesanan yang rutin itu dari KPKS tapi berupa Almanak itu alhamdulillah waktu itu saya dapat dari toko-toko juga dapat. Pas kesininya sekarang nggak dapat, soalnya sekarang kalender ada di HP. Ya. Di HP di semuanya ada jam. Terus biasanya kan saya, aduh gimana nih, udah nggak apa-apa, mungkin bukan rezeki saya. Nah kemarin waktu ada pilkada saya juga yang sangat mengagetkan itu saya dapat pesanan 5.000 unit tas buat sembako. Nah, waktu itu dapat dari Ricky Pajri kebetulan rumahnya di dekat sekitar alun-alun Sumedang. Alhamdulillah. Terus saya dapat lagi dari PDIP ya, terus ada lagi yang buat hajatan. Alhamdulillah disitulah
saya mulai merasakan indahnya bersilaturahmi gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu orang gitu, Mbak, ya kayak tadi tuh Mbak, kalau sistem pemasaran saya nggak melalui apa-apa, cuma saya saya tempelin kartu nama saya di mana-manapun gitu ya, kayak di Yasin gitu. Itu cara promo saya gitu. Nah, di situ saya juga ngalamin ya yang namanya, alhamdulillah saya juga pernah merasakan banyaknya karyawan gitu ya. Karyawan sampai 30 orang juga pernah. Waktu itu kan saya dapat proyek kayak ngelipet gitu kertas buat sosialisasi. Kalau saya buat pemilu kayak gitu. Terus saya dapat, pokoknya kalau saya itu nggak sistem kerjanya nggak sebulanan gitu, nggak. Saya dari dulu tuh nggak kayak orang gitu, gaji orang nggak. Kalau saya ada kerjaan, saya panggil gitu. Tapi kalau misalkan sistem gaji itu jadi beban nggak? Soalnya kalau nggak ada kerjaan, kita harus bayar, bingung. Tapi kalau misalkan ada kerjaan, kita bayar gitu, enak kan kalau misalkan seperti itu. Nah, saya itu sampai sekarang ya, alhamdulillah saya cuma ini mah saya ingin berbagi cerita aja. Kalau misalkan usaha itu nggak perlu besar, tapi yang penting kita ada keberanian dulu. Beraninya berani malu. Berani malu itu gimana? Nawarin ke orang. Kan banyak kan, jangankan gitu, kalau misalkan sekarang anak saya aja, Dek jualan dong, nggak mau Bu, malu katanya. Kok malu? Ya nggak mau malu, kalau disuruh bagi-bagi sih boleh gitu. Nah, udah gitulah pokoknya. Kalau yang namanya jualan itu nggak bisa dipaksakan, itu akan lahir dari diri sendiri. Saya seperti ini karena mungkin dari kecil saya itu boleh dibilang keras ya, kehidupan saya itu keras gitu ya. Nah, saya tuh terlahir dari orang tua yang kedua-duanya itu pegawai negeri ya. Alhamdulillah orang tua saya ibu guru, bapak juga bapak guru gitu ya. Di situ waktu SD gitu di sekolah pertamanya mungkin itu udah perjalanannya seperti itu gitu. Di sekolah itu kan dulu ada suka jualan koperasi gitu ya. Anak tuh dididik jangan sampai belanja ke luar sekolah gitu. Ada kantin kayak gitu. Ya yang ngelolanya itu anak SD. Waktu itu kita kayak ini jualan nih, kayak waktu itu masih harganya Rp25 ya. Kalau misalkan kita dikasih uang 100 rupiah itu dapat bakwan, dapat uras, dapat kerupuk gitu ya. Nah, di situ teh karena dari situ bukan apa-apa. Di situ ibu bapak guru bukannya waktu itu belajar buka kantin gitu, jualan gitu ya. Alhamdulillah dari situ juga pengalaman yang sangat berharga ya. Terus saya juga ngalamin gitu ya, iseng-iseng ikut jualan gitu sama kakak. Waktu itu kan jualan kayak keliling kampung gitu, pernah saya ngalamin waktu itu. Cuma jujur saya nggak bisa gitu, nggak bisa aja gitu. Cuma dari situ kalau kakak saya udah dapat uang, kalau saya nggak gitu. Kenapa nggak bisa ngomongnya, nggak bisa teriak-teriak gitu, nggak bisa gitu. Bu mau bau nggak saya. Tapi di situ saya benar-benar terus merasakan banget gitu ya. Terus waktu itu saya di SMP itu waktu itu harus ada koperasi, harus bawa makanan lagi. Di situ saya bawa waktu itu kayak cireng, putu ayu yang kayak gitu, itu semua harus bawa sekolah. Ibu bapak guru itu biar anak-anaknya makanannya itu benar-benar higienis gitu ya. Nah itu dalam waktu itu makanan di sekolah itu sampai satu hari itu ibu bapak guru orang tua murid gitu ya, dapat penjualannya itu sampai 100 sampai 200 unit makanan gitu. Seneng waktu itu kelihat itu. Jadi anak-anak tuh sehat, nggak ada yang keluar gitu, jangan pikir jalan. Nah di situ yang notabene istilah nama
dimungkinkan ya kita sama nggak ada mungkin oknum ya sama yang jajanan di luar yang kurang bagus gitunya. Bukannya gini Untuk maksudnya, mencegah hal tersebut. bukannya untuk mencegah hal tersebut kayak misalkan kan bukannya nggak boleh jualan di sekolah gitu kan ya. Anak-anak kan kalau ke sekolah itu banyak yang kabur gitu. Ada yang balik rumah gitu kan dulu mah gitu kan. Tapi sekarang mah mungkin terus kalau pulangnya waktu itu di sekolah juga kayak yang di pinggir jalan itu ada di luar pagar gitu ya. Si mamangnya itu dikasih ke dalam. Oh, jadi dia ke dalam juga. Soalnya bukan apa-apa untuk menghindari anak-anak kabur waktu itu. Alhamdulillah. Terus uangnya tuh dikasih buat koperasi sekolah. Jadi ada penghasilan. Ada imbal balik. Jadi koperasi sekolah itu bisa ada uang perputaran uang keluar dari siswa itu sendiri. Ya, Teh, kita break dulu ya. Iya. Nah, Teteh udah bicara setengah jam. Minum dulu. Capek. Minum dulu, rest dulu Teh. Karena memang perjalanan masih panjang ya. Amazing story. Sambil diminum Teh. Sambil diminum. Stay dulu. Karena Teh Eli dari setengah jam tadi bicara lempeng. Pasti lelah Teh. Iya. Stay dulu, istirahat dulu. Jadi teman-teman ya. Hanya banyak hal positif yang bisa diambil karena itu baru cangkang loh, belum totalitas semuanya. Karena yang jelas banyak cerita yang memang Langa juga bingung loh Teh, ya Allah Gusti Teh Eli sampai di posisi seperti ini. Kemudian kan Teh Eli anak banyak, kemudian juga kebutuhan yang luar biasa. Dan juga ada penyakit juga. Berarti kan Langa kan ada temen Teh, bukan temen atunya lebih kepada kakak lah. Namanya Buria Irawan. Itu unik, pasti kenal. Iya. Ya, jadi memang beliau juga kanker. Jadi luar biasa sekali. Jadi ketika Langa ketemu dengan istilah nama rekan yang memang ada kanker, itu kadang Langa sok sedih gitu Teh. Sedih itu Bu, tapi memang luar biasanya Buria itu adalah tong lebay gak nih. Seolah-olah kalau kena kanker lo itu besok mati. Gitu ya. Seolah-olah kalau lo kanker lo bakal kumaha. Itu yang sering ditekankan oleh Buria. Jangan pakai musik jangan didramatisasi lah, jangan dilebay-lebaykan lah gitu ta. Jangan dibuat nambah penyakit ya. Jangan dibuat sesuatu gitu ta. Jadi dramatis gitu ya. Dramatis, enjoy aja, stay aja, kalem aja, tapi tetap jaga kesehatan. Tetap rutin juga untuk kemoterapi dan perawatan kanker lainnya. Jadi ketika nggak ketemu dengan ibu bahwa ibu ada kanker, wah suka ingat gitu bagaimana luar biasanya para yang kena kanker tetap semangat dimanapun teman-teman berada, tetap semangat, tetap berjuang, luar biasa sekali. Respect Langa buat teman-teman yang ada kanker, luar biasa. Kita lanjutkan Teh. Berarti kan istilah nama yang anak banyak itu gimana tuh ceritanya Teh? Anak banyak itu, anak saya itu 2 ya. Laki-laki 1 orang, sekarang udah kuliah lulus SMA. Nah yang satunya lagi sekarang kelas 5 SD. Nah yang 3 itu anak kakak saya gitu. Anak kakak saya itu kebetulan dari kecil itu saya udah suka dititipin di saya gitu. Jadi kalau misalkan mamanya kerjaan tuh anaknya waktu itu kalau misalkan bayi gitu ya, dari bayi itu umurnya kalau misalkan 3 bulan lah baru kan kalau pegawai PNS itu sampai 3 bulan ya. Cuti hamil. Melahirkan. Nah itu anak itu dititipin naik angkot kan kakaknya naik angkot terus nanti saya disanggap diasuh gitu dia. Ini nitip anaknya teteh pulang pergi ke kantor. Nah nanti pas balik itu anak itu diambil lagi bawa pulang lagi besoknya gitu dan gitu terus ya. Kalau yang gedenya sih waktu itu masih ada TPA gitu. Ya waktu itu ada penitipan anak, jadi anak itu dititip di rumah sakit juga ya. Alhamdulillah gitu ya sampai sekarang. Jadi mereka tuh dengan kondisi
mamahnya yang suka sibuk super sibuk gitu kan, datang pagi-pagi pulangnya maghrib. Nah gitu kan, nggak jam setengah 6 lah dari rumah gitu, anak tuh sampai 3 gitu kan. Padahal saya udah bilang, Kak, buat saya 1 gitu, udah nggak apa-apa dibawa aja ya. Maksudnya buat saya itu anaknya Ya anaknya udah disimpan di saya gitu, maksudnya biar nggak berabe kan. Enggak, pokoknya kalau misalkan anaknya disimpan di sini saya nggak bisa tidur, kata kakak saya gitu. Nah sampai ya itu terus pas begitu SD anak itu kan sekolah ya, jadi mereka tinggal di rumah. Nah udah terbiasa kan bapaknya kerja gitu, terus udah terbiasa anaknya hidup mandiri gitu. Dari kecil juga udah terbiasa gitu kan tanpa ibu orang tua gitu. Ya mungkin itulah rahasia dari Allah gitu ya. Sampai sekarang mereka kalau misalkan ingat mamanya itu bukannya nggak mau ingat gitu, anggap aja mama lagi kerja gitu ya. Jadi situ ya mungkin karakteristik saya dengan ibunya itu beda banget gitu ya. Tapi karena itu sistem pendidikan saya yang keras itu mungkin agak beda banget, tapi sedikit demi sedikit saya tanamkan ke mereka gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa beradaptasi gitu. Terus di sini saya juga menekankan ya, kalau misalkan anak itu kalau kayak belajar gitu ya emang harus tetap disuruh kayak gitu tapi dengan cara lembut gitu. Kalau misalkan kita nyuruhnya kayak nunjuk-nunjuk itu nggak bakalan gagal digugu gitu ya. Tapi di situ saya kalau dulu saya waktu sebelum kanker payudara itu saya suka marah-marah gitu kan begitu saya kenal dengan Bu Alia gitu, Bu Alia Ustazah Hisam gitu. Kalau misalkan ibu punya beban berat atau apa tuh jangan dipikirin gitu. Semua penyakit itu balik lagi ke diri kita gitu. Sekarang nolkan ya, berarti emosi negatif itu harus dinolkan gitu. Saya merasakan sendiri gitu. Kalau dulu saya tuh suka marah-marah gitu, apalagi kalau ada yang kerjaan suka nggak beres gitu. Ini gimana. Tapi setelah adanya saya ikut HNM di situ, saya sangat bersyukur sekali. Mungkin di situ kita itu harus ada pasrah gitu ya kepada Allah dari segi qada dan qadar gitu. Kalau kita harus menerima qada dan qadar. Nah, untuk saat ini mungkin saya sangat berharap sekali ya kalau kita itu kunci kita. Kalau saya belum boleh bilang kalau kita ingin kenal dengan orang lain, kita harus mendekatkan diri sendiri ke orang itu gitu, biar mereka nggak segan. Alhamdulillah kalau saya itu kenal dari semua kalangan tuh saya kenal gitu. Orang-orang kecil tuh saya raih gitu. Kan kalau orang mah banyakan nih ya, misalkan kalau yang pedagang-pedagang itu apain sih beli yang kayak gitu, tapi di situ saya nggak suka kasihan gitu gak. Kalau misalkan meraih nanti suatu saat nanti mereka itu kan nolong saya gitu. Saya juga akan membutuhkan mereka gitu. Nah, kayak sekarang saya itu banyak ada keluhan-keluhan dari para pedagang gitu ya. Gimana nih sekarang kayak Covid gini, kita harus bertahan. Kata saya tuh kayak gini, Bu, ibu jangan jualan. Kalau ibu jualan nanti ada corona gitu kan. Neng, ayo dahar mah cenah mau aku corona cenah gitu kan. Kalau bilangnya, oh kenapa? Tapi kan ibu kudu jualan cenah gitu. Ya Bu, nanti juga ada bantuan. Tapi kalau di masyarakat itu sebenarnya untuk sekarang tuh susah, nggak bisa. Biarin lah, corona geus maot mamawat cenah gitu kan istilahnya. Tapi di situ sekarang saya sangat antusias banget gitu ya. Kalau misalkan saat ini saya ingin sekali membantu mereka dengan cara yang saya mampu gitu. Kemarin saya dapat keluhan-keluhan itu, Bu, gimana kalau kita gabung, kita ngumpulin
minta-minta bantuan orang lain, minta bantuan dari pemerintah kalau bisa ini mah ya. Kalau ada sih investor gitu. Kok orang lain mah dapet gitu, kok kalian enggak? Hayo we ngumpulkan kakak cenah jeung KTP. Ai duitnya mah enggak dapat kan gitu. Oh, kata saya gini, kalau itu sih balik lagi ke miliknya. Ke miliknya dari apa sih? Rezekinya gitu. Kalau misalkan itu kita udah dapat. Nah, sekarang itu saya punya misi ingin menciptakan mewujudkan keinginan mereka gitu. Saya itu dengan ilmu yang saya dapatkan tuh saya ingin beribadah untuk mereka gitu. Bagaimana caranya mereka tertolong gitu, penjualan mereka tuh tertolong gitu gak? Kalau misalkan sekarang semua sektor itu jujur sangat drop gitu. Terkena imbasnya. Kayak saya aja. Kayak biasanya undangan itu yang kayak apa sih, undangan pernikahan, tas, terus pesanan-pesanan dari toko gitu, kantor, biasanya banyak gitu. Tapi sekarang karena adanya COVID itu nggak ada. Terus di sini saya berpikir lebih baik saya harus putar otak ke makanan. Kalau makanan itu kan apa sih, orang pasti beli kan. Tapi di sini juga ada lagi yang saya rasakan. Kemarin saya nyoba nih waktu ada Langga itu, waktu itu kan Langga nggak gagal lagi. Malah mau hujan-hujan nih, karyawan saya tetap ngotot kan pengen jualan di depan. Bu, sampai dari jam